Halo geng, what's up bray. Berjumpa lagi bersama kita guys di pagi ini. Buat kawan-kawan yang menonton video ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan terkait masalah Twitter panggil dan heksagonal. Bahwa ada beberapa kawan-kawan menanyakan kenapa sih abang ini suka pakai Twitter magnet, apa kelebihan Twitter magnet, dan lagi kenapa sih abang ini lebih suka menggunakan heksa dengan Twitter sedikit, paling banyak 4 biji atau 2 bahkan 3 biji saja yang kita pakai. Jadi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya guys, jangan lupa dukung channel kita ini, salah satu channel dokumentasi kita yang lebih kepada proses kerja, lebih kepada teknik dan logika itu sendiri, dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya biar selalu mendapatkan updatean terbaru dari kita. Insya Allah kita akan memberikan sesuatu yang masuk akal. Oke guys, sebelumnya saya akan memperkenalkan jenis Twitter yang saya pakai sebelum kita membahas fungsi dan manfaatnya itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan memperlihat. Kebetulan saya di sini menggunakan Twitter Kobel untuk heksagonal. Alasan saya memilih Twitter Kobel untuk heksagonal, yang pertama adalah kualitas lemnya bagus. Di saat kita proses pemasangan atau proses pemakuan terhadap kayu yang kita pakai untuk heksagonal, dripper dengan corong Twitternya masih aman, tidak jatuh. Kalau sudah terlepas di saat sudah terpaku, kadang itu yang membuat kita emosi, naik tekanan lagi. Bisa juga Twitter jenis lain sangat bisa, cuman saya lebih suka pakai yang ini. Kemudian daya kualitas plastiknya juga untuk bahan dari corongnya sendiri lebih elastis menurut saya, tidak mudah pecah. Kebetulan kita akan menggunakan untuk heksagonal. Untuk heksagonal ini dengan 3 Twitter saja. Untuk heksagonal dengan 3 buah Twitter. Kemudian untuk LMB seperti biasa, tidak lupa dari Twitter magnet itu sendiri seperti ini yang kita sandingkan dengan Twitter Peso. Adapun referensi dari Twitter magnet ini tinggal kita pilih saja guys, tergantung pilihan. Yang paling penting menurut saya harus sesuai dengan spek suara yang kita edit, spek suara yang kita sudah gunakan. Masalah menggunakan suara-suara siapa saja, silahkan konsultasikan kepada editornya, karena saya yakin semua spek suara yang ada itu yang diedit sudah memenuhi atau mengikuti spek dari Twitter itu sendiri. Kita juga tidak bisa menyamakan suara A dan B itu harus cocok di Twitter ini, tidak, karena dalam proses pengeditan kita mengikuti spek Twitter. Oke bro, ini untuk LMB kita saya menggunakan magnet, kemudian saya menggunakan Twitter Peso untuk sandingannya, dan lalu akan ada perbedaan karakter. Kenapa saya lebih suka kepada Twitter magnet? Tunggu dulu guys, sepertinya ada yang kurang ini guys. Nanti saya sebenarnya belum ngopi guys. Mantap ya, harap bersabar ya guys. Nanti setelah ini kita lanjut lagi pembahasannya.
Mantap, mantap. Jadi begini bro, mudah-mudahan tutorial ini sedikit bisa membantu kawan-kawan dalam berpikir apa sih fungsi dan manfaatnya yang sebenarnya. Nah, kali ini saya akan membagikan fungsi dan manfaatnya berdasarkan kebiasaan proses kerja kita. Kenapa saya lebih memilih heksagonal dengan Twitter sedikit? Supaya tidak terlalu ramai untuk heksagonal. Kadang ada kawan-kawan yang menggunakan sampai 4, 6, sampai 8 Twitter untuk heksagonal. Karena dimana kita tahu fungsi dari heksagonal ini adalah untuk penyebaran suara yang merata, baik kiri, kanan, depan, belakang. Fungsinya seperti itu menurut saya. Cuman perlu kita imbangi dengan Twitter LMB yang kita pakai. Kenapa saya lebih memilih LMB menggunakan magnet? Intinya supaya ada perbedaan karakter suara. Karena dimana LMB ini adalah sifatnya atau alur suaranya satu arah saja. Penyebaran ke kiri kanan sangat sedikit, cuman fokus satu arah. Makanya kita menggunakan heksagonal, biar penyebaran suara di atas atap atau di lingkungan itu menyebar secara keseluruhan, kiri kanan depan belakang. Kenapa harus ada perbedaan? Setiap jenis Twitter akan memiliki perbedaan, baik itu yang piezo maupun magnet. Karakter yang akan dihasilkan oleh Twitter itu sendiri tergantung dari bahan material corong itu sendiri. Kedua, bentuk dan ukuran itu menurut saya sangat berpengaruh. Kebetulan di sini saya menggunakan magnet. Saya punya referensi untuk kawan-kawan. Twitter magnet yang biasa kita gunakan ada SSTS68, kemudian ada AX4000, ada KB700. Itu untuk Twitter magnet yang selalu kita sandingkan dengan Twitter piezo. Jadi begini guys, kita dalam mencari reaksi dalam teknik penggunaan Twitter tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kawan-kawan juga menggunakan Twitter piezo untuk panggil. Analisa dasar awal saya seperti ini. Yang pertama, ketika Twitter di heksagonal lebih dominan atau jumlahnya lebih banyak, itu akan reaksinya akan lebih kepada heksagonal ketimbang LMB. Kalau dengan Twitter yang sama, artinya dengan Twitter piezo, heksagonal piezo, LMB piezo. Karena di LMB ini hanya terbatas penggunaan Twitternya 1, 2 atau sampai 3 biji saja. Sedangkan di heksagonal kadang lebih daripada 3 atau lebih daripada 4, bahkan ada yang sampai 8. Maksudnya biar penyebaran dan lebih kuat untuk menyebarkan suara itu sendiri. Tapi perlu diingat bro, bahwa ketika tidak ada perbedaan karakter antara LMB dengan heksagonal, maka heksagonal akan lebih reaktif, lebih respon daripada LMB. Oleh karena itu alasan saya menggunakan Twitter magnet sebagai penonjolan karakter. Sekalipun heksagonal dengan Twitter yang banyak 6 sampai 8, tapi power dari LMB itu sangat kita perlukan. Oleh karena itu saya menggunakan magnet. Jadi semoga apa yang bisa saya jawab ini guys terkait pertanyaan kawan-kawan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau tidak, atau ada kesamaan dengan kawan-kawan lain. Tidak ada maksud menjiplak atau apa, tapi inilah proses kerja kita dan pemahaman logika kita, dimana pada intinya power dari LMB yang kita harapkan yang lebih dominan daripada heksagonal. Untuk sistem instalasi seperti heksagonal dengan Twitter magnet dengan
Vezo, bukan masing-masing kabel, tapi biasanya saya bikin seperti ini langsung dijadikan satu. Untuk kabel arus suara untuk LMB sebisa mungkin bikin masing-masing jalur guys. Untuk tweeter panggil jalurnya masing-masing. Kedua, heksagonal juga dengan apa namanya, masing jalur itu guys, biar ada pengaturan atau bahkan kita mau melakukan perbedaan suara, tinggal kita pindah kabelnya saja. Oke guys, tapi sebelumnya saya akan coba merakit dari tweeter heksagonal ini yang sudah kita sambungkan dengan kabel. Yang jelas saya tidak memahami istilah seri atau apa namanya itu yang satu itu, paralel. Nah itu guys, yang jelas konsepnya sederhana, min ke min, plus ke plus. Plus ini warna putih, min ini warna hitam, jangan dibolak-balik. Kemudian sambungannya hanya sederhana seperti ini saja guys. Masing-masing tweeter menggunakan satu kabel. Oke, check it out. Langsung ke video perakitan. Oke guys, kita lanjut. Informasi ini saya sampaikan bahwa tidak ada maksud dan tujuan lain melainkan supaya jadi bahan dasar kawan-kawan dalam melakukan analisa atau pertimbangan sebelum menyimpulkan bisa dipakai apa tidak. Cuman tidak jarang atau sangat jarang sekali ada orang-orang menjabarkan atau memberikan satu konten dalam hal menyikapi reaksi burung. Karena kita di walet ini lebih tepatnya mencari reaksi itu lebih penting dengan melakukan berbagai macam percobaan baik melalui kombinasi suara itu semua, apalagi di saat kondisi hampir 85 saya mengatakan bahwa bangunan ini semuanya di lintasan yang dilewatin walet 85% menurut saya. Jadi ini guys, semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan awal kawan-kawan untuk menyikapi. Perlu daya pikir yang logis, yang logika dan masuk akal tentunya. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Inilah proses kerja kita apa adanya, dan semoga video ini juga bermanfaat buat kawan-kawan. Tapi tentunya saya juga mengharapkan dukungan dari kawan-kawan semua untuk terus mendukung channel ini sebagai media dokumentasi kita dan sebagai media referensi dalam mempertimbangkan segala sesuatu hal terkait proses kerja. Inilah video dari tukang kula-kuli yang tidak lupa ngopi-ngopi guys. Oke bro, salam cerdas, salam waras, salam logika. Bersama Sonjet di sini kita lebih berpikir logika. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial kita berikutnya, dan kita pun mengharapkan masukan-masukan atau terkait apa yang harus kita buatkan kontennya. Silahkan kasih masukan ke kita bro, kita tunggu. Semoga apa yang bisa kita berikan terkait proses kerja kita bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan buat orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial kita berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam cerdas, salam waras, salam kopi hitam.